Shalom adik-adik, apa kabarmu hari ini? Luar biasa, dahsyat, fantastis, yes, yes, yes. Selamat tahun baru 2021 adik-adik semuanya. Di tahun yang baru ini Karika akan ngajarin kalian sama kayak kemarin tentang iman. Kenapa sih iman itu penting banget? Bahkan di tahun baru ini kita juga harus belajar tentang iman. Karena kalian tahu gak sih, iman itu adalah yang menyelamatkan kita. Nah, sebelum kita belajar tentang iman, kita mau sama-sama mendengar pujian dulu ya. Kita mau gerakin badan kita mau muji Tuhan dulu. Yuk ikutin lagunya. I lay my life down at your feet. You're the only one I need. I turn to you and you are always there. In troubled times it's you I seek. I put you first, that's all I need. I humble all I am, all to you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You're the only one, you're the only one, you're the only one that I could live for. You're the only one, you're the only one, you're the only one that I could live for. You were always, always there, every how and everywhere. Your grace abounds so deeply within me. You will never ever change. Yesterday, today, the same. Forever till forever meets no end. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Are you having fun? Well, what we're gonna do now is we're all gonna get down nice and low. That's it, how low can you go? And we're gonna sing, you are the way, the truth and the life. Come on, let me hear ya. You are the way, the truth and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. Up a bit higher. You are the way, the truth and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way. You are the way, the truth and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way, the truth and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Oke adik-adik, kita balik lagi ya. Kita mau belajar tentang iman yang menyelamatkan. Coba bilang bareng-bareng, iman yang menyelamatkan. Kenapa sih kita harus punya iman? Karena kalau kita punya iman, kita akan selamat dan masuk ke surga. Ada ayatnya nggak sih adik-adik? Ada dong, kita bacain sama-sama. Semua buka Alkitabnya ya. Efesus 2 ayat 8. Dari di sini nih, kita baca sama-sama ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi iman itu adalah pemberian Allah, dan iman kita yang menyelamatkan kita. Semuanya adalah kasih karunia Tuhan. Jadi adik-adik, iman itu penting. Kenapa? Karena iman bisa menyelamatkan kita.
Nah, sekarang akan mau cerita tentang satu tokoh Alkitab namanya Timotius. Ada yang pernah dengar tentang Timotius? Timotius selalu memberitakan Injil, jadi pekerjaannya dia adalah memberitakan firman Tuhan dimanapun dia berada. Meskipun di tempat dia memberitakan firman Tuhan, banyak orang yang gak percaya sama Tuhan, bahkan mereka sebel banget dengar Timotius memberitakan firman Tuhan, tapi Timotius gak menyerah karena dia tahu imannya dia menyelamatkan dia, jadi dia tetap semangat memberitakan firman Tuhan. Bahkan adik-adik tahu nggak, dia tuh sampai disiksa, dia tuh sampai dibenci orang-orang karena memberitakan firman Tuhan. Kenapa ya kira-kira Timotius punya iman yang luar biasa banget sama Tuhan? Apa sih rahasianya? Kita lihat yuk video tentang Timotius. Timotius senang mendengar cerita Alkitab. Timotius adalah seorang anak laki-laki yang tinggal di Listra. Di sana ia tinggal bersama dengan ayah, ibu, dan neneknya. Timotius paling senang mendengar cerita. Ia sering meminta ibunya atau neneknya untuk bercerita. Itu kalau mereka tidak sedang sibuk bekerja. Biasanya malam hari sebelum tidur ibu bercerita. Ibu mengambil Alkitab dari dalam lemari, membukanya dengan hati-hati. Kemudian mulai bercerita dari Alkitab. "Sekarang cerita apa, Bu?" tanya Timotius. "Cerita Yakub," jawab ibu. Ketika ibu bercerita, Timotius mendengar dengan baik. "Tuhan baik ya, Bu," katanya setelah cerita selesai. "Iya, Tuhan menjaga Yakub di malam hari," kata ibu. "Tuhan juga menjaga kita, itu sebabnya kita tidak usah takut di malam yang gelap," kata ibu. Timotius mengangguk. Ia senang sekali karena Tuhan menjaganya. Setelah berdoa, ia tidur dengan tenang. Siang hari, ibu Timotius sibuk bekerja. Timotius mendekati nenek, lalu minta agar neneknya bercerita. "Cerita apa?" tanya nenek sambil tersenyum. "Cerita bayi Musa, Nek," kata Timotius. "Baiklah," kata nenek. Lalu nenek mulai bercerita. Timotius mendengar dengan sungguh-sungguh. "Tuhan mengasihi bayi Musa ya, Nek," kata Timotius. "Iya, Tuhan sungguh amat baik. Ia juga mengasihi kamu, Timo," kata nenek. Mata Timotius berseri-seri. Ia senang karena Tuhan mengasihinya. Semakin lama, banyak cerita Alkitab yang ia kenal. Ada cerita tentang Yunus, ada Nuh, ada Daud. Semakin lama ia semakin mengenal Tuhan dari Alkitab. Tuhan yang baik dan mengasihinya. Tuhan yang selalu menjaganya. Kata Timotius, "Aku mengasihi engkau Tuhan," di dalam doanya. "Aku mau melakukan perintah Tuhan." Timotius mengasihi Tuhan. Karena itu ia juga baik kepada teman-temannya. Itu sebabnya orang-orang menyukai Timotius. Sekarang Timotius sudah besar. Ia dapat membaca Alkitab sendiri. Ia membaca tentang janji Tuhan yang akan datang sebagai juru selamat manusia. Suatu hari juru selamat itu akan datang, pikir Timotius. Ia menunggu-nunggu dan menunggu. Nah, pada suatu hari di kota Listra gempar. Ada hamba Tuhan datang. Siapa dia? Oh, Rasul Paulus. Dia adalah satu dari murid Tuhan Yesus. Dia datang untuk menceritakan Tuhan Yesus kepada mereka. Timotius datang dan mendengar apa yang Rasul Paulus katakan. Ia heran anak-anak. Ia belum pernah mendengar cerita tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah juru selamat, kata Paulus. Oh, jadi juru selamat itu sudah datang, pikir Timotius. Ia lahir di kandang binatang. Ia mati di kayu salib agar dosa kita diampuni. 3 hari kemudian ia bangkit, ia hidup kembali, lalu naik ke surga, kata Paulus. Timotius senang mendengar dengan baik. Ia senang Tuhan Yesus mengasihinya. Bahkan Tuhan Yesus mau mati agar dosa-dosanya dapat diampuni. Saya percaya pada Tuhan Yesus, saya mengasihinya, kata Timotius.
Mendengar itu, Paulus sangat senang sekali anak-anak. Nah, suatu hari Paulus datang lagi ke kota Listra. Ia mencari orang yang akan menemaninya untuk menceritakan Tuhan Yesus pergi kemana-mana. Ia ingat akan Timotius. Lalu ia datang mengajak Timotius untuk pergi bersamanya. Apakah Timotius mau anak-anak? Iya, Timotius mau. Ia senang sekali boleh ikut Paulus. Saya ingin cerita tentang Tuhan Yesus kepada orang lain, seperti Paulus, kata Timotius, agar mereka juga percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu, ia segera pamit pada ayah dan ibu dan neneknya untuk pergi mengikuti Paulus memberitakan firman Tuhan, menceritakan tentang Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Oke adik-adik, tadi kita sudah lihat kisah Timotius. Jadi kenapa imannya dia bisa kuat banget di dalam Tuhan, meskipun di akhir hidupnya dia tuh harus disiksa karena dia memberitakan firman Tuhan. Kenapa? Karena dari kecil dia selalu mendengarkan firman Tuhan. Dia selalu semangat untuk membaca firman Tuhan. Adik-adik di rumah semangat nggak baca firman Tuhan? Jadi adik-adik di tahun yang baru, yuk kita mau baca firman Tuhan. Kita mau dengerin firman Tuhan biar iman kita tetap bertumbuh di dalam Tuhan dan kita diselamatkan. Bilang, aku diselamatkan karena imanku. Oke adik-adik, sampai di sini dulu ya firman Tuhan minggu ini. Ketemu lagi di minggu depan, kita belajar tentang iman lagi. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Dadah.